Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita masih ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dengan bukti kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memasuki hari yang baru, mari bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya beri judul Pengalaman Bersama Tuhan. Saya mengambil di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Tuhan, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan itu memang penting. Tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Kalau kita melihat di pasal yang 35 ini yang sudah kita baca tadi, di sana dikisahkan bagaimana Yakub dia ada di Betel untuk kedua kalinya. Kalau kita melihat apa yang diucapkan Yakub di ayatnya yang ketiga, Allah telah menyertai. Ada kata telah sebanyak 2 kali. Tetapi yang menarik jika kita bandingkan dengan Kejadian pasal 28 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ucapan yang sama Bapak Ibu. Perhatikan ada 2 kali kata akan. Akan ini menunjuk bahwa hal itu belum terjadi. Tetapi di ayat yang ke-33, di sana ada kata telah sebanyak 2 kali. Dan telah itu membuktikan bahwa hal itu sudah terjadi. Atau Yakub dia sudah mengalami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan benar apa yang dirasakan oleh Yakub berbeda. Yakub telah alami pengalaman bersama dengan Allah. Kalau pasal 28, Yakub dia memiliki pengetahuan tentang Allah yang berfirman kepada Abraham, Ishak bahwa Allah akan menyertai, Allah akan melindungi, dan Allah tidak akan meninggalkan, yang akan menggenapi janjinya bagi Yakub. Dan yang difirmankan Allah itu digenapi melalui Yakub. Di Betel yang pertama dan Betel yang kedua ada beberapa yang Yakub alami. Yang pertama di mana beberapa kali Yakub ditipu oleh Laban. Tetapi di situ apakah Tuhan meninggalkan Yakub? Tidak Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Yakub ditipu oleh Laban, tetapi Allah tetap memberkati Yakub. Di sana dengan bukti Yakub mempunyai ternak yang banyak. Dia punya keturunan yang banyak. Yakub dia berangkat dari rumah hanya sendirian atau seorang diri dengan sebuah tongkat. Tetapi di Betel kedua dia sudah tidak seorang diri. Bahkan di Betel yang kedua ini masalah dengan Esau diperdamaikan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita melihat bukan lagi Yakub akan mengalami, tetapi kita melihat Allah telah membuat Yakub mengalami pengalaman bersama dengan dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab ada seorang tokoh yaitu Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37. Tapi pagi hari ini saya akan membacakan di ayat 37. Di sana dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di sini Daud punya pengalaman pribadi dengan Allah. Saat dia ada di padang, Tuhan melepaskan dia dari cakar beruang. Tuhan lepaskan dia dari cakar harimau. Di situ pengalaman Daud bersama Tuhan. Tuhan berikan perlindungan kepada Daud. Bahkan pengalaman itu sangat berguna ketika suatu saat dia harus hadapi Goliat. Raja Saul katakan,
bahwa Saul, mari kenakan baju perangku, tetapi Daud tidak mau. Ketika Daud sudah mengalami pengalaman bersama Tuhan, bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kehidupannya. Tuhan selalu memberikan perlindungan di dalam kehidupannya. Tuhan selalu berikan kekuatan bagi dia. Maka ketika dia harus mengalami Goliat, dia datang tidak membawa pedang dan tombak, tetapi dia hanya katakan, aku datang membawa nama Tuhan. Karena Daud sudah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman yang sangat penting yang sudah dialami oleh Yakub. Sekalipun dia harus alami masalah dengan Esau, dia harus ditipu oleh Laban. Tetapi Yakub percaya bahwa Allah sudah menolong dia. Masalah tantangan yang kita hadapi, biarlah kita tetap mau percaya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub juga akan menyertai kehidupan setiap kita dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Allah dalam Ibrani 13 ayat 5 di sana dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pergumulan dan tantangan kehidupan bukan membuat kita untuk kita menjadi lemah dan terpuruk, tetapi semua itu untuk kita dapat menyaksikan dan mengalami pertolongan Tuhan, supaya senantiasa kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Ketakutan akan meninggalkan kita apabila kita ingat bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Di dalam pasal 35 ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi, ketika Yakub dia sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, apa yang dia lakukan? Yakub dia membangun mezbah. Mezbah ini merupakan sarana ibadah orang Israel. Yakub saat alami pertolongan dia membangun mezbah. Di dalam Alkitab juga ada contoh, yaitu Nuh. Ketika dia dan keluarganya diselamatkan dari air bah, maka Nuh membangun mezbah. Bapak Ibu, biarlah kita juga selalu bersyukur. Kita telah lewati pandemi selama 1 tahun. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada suka, ada duka kita alami. Tetapi kita percaya kalau hari ini, kemarin, besok pun Tuhan pasti akan menolong kita. Biarlah mari Bapak Ibu kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan membuat kita lebih intim dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pengetahuan tentang Tuhan itu penting. Tetapi pengalaman dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Biarlah didapati hari-hari ini, apapun persoalan permasalahan yang kita hadapi itu membuat kita mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Ketika kami ada di dalam situasi ini, kami boleh alami pandemi, tetapi kami boleh melihat penyertaan-Mu, pembelaan-Mu nyata atas setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Biarlah setiap pengalaman-pengalaman yang kami lewati, kami boleh menyaksikan bahwa kemuliaan Allah itu justru nyata dalam hidup kami. Ajar kepada kami setiap pengalaman yang pernah kami alami, membuat kami dekat, membuat kami lebih intim kepada Engkau. Biarlah iman kami juga makin dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, bersyukur buat penyertaan-Mu, pembelaan-Mu atas setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan kiranya menolong, memberkati juga setiap umat-umat Tuhan yang ada, yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan ya Bapa. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap punya pengalaman bersama dengan Engkau, karena kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.